Selamat pagi pemirsa, Kamis besok 20 Februari 2025 akan digelar pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan akan diikuti 481 dari total 505 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024. Dan usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan pembekalan atau retreat kepada para kepala daerah selama seminggu di Akademi Militer Magelang. Kegiatan retreat tersebut diharapkan bisa memancing para kepala daerah membuat terobosan program kerja, juga mampu bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memakmurkan daerah. Jangan sampai harapan baru masyarakat terhadap para kepala daerah ini hanya berakhir layu seperti yang sudah-sudah. Inilah editorial Media Indonesia Rabu 19 Februari 2025 dengan tema Menanti Terobosan Pemimpin Daerah. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui 0215839900 dan sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Mengawali hari dengan apa? Baris berbaris? Siap retreat dengan baris berbaris, tapi memang perlu sih Iqbal. Retreat baris berbaris itu tujuannya kan disiplin ya. Spiritnya sebenarnya supaya satu baris semua ya Mas? Kalau satu baris semua itu kita bisa nanti membahas lebih lanjut ya. Iya. Jadi karena kita supaya disiplin tahu, kenapa tadi? Nah supaya disiplin, kita tahu juga rekam jejak kepala daerah sebelum-sebelumnya ya. Kita lihat juga banyak juga kepala daerah yang ditangkap tangan oleh KPK, bermasalah 1-2 hal yang lain sebagainya. Padahal Undang-Undang Otonomi Daerah saat itu dibentuk agar terjadi desentralisasi sehingga pemerataan pembangunan itu terjadi. Itu kan amanah dari reformasi 98 ya, bahwa daerah memiliki otonomi, walaupun pengertian otonomi daerah itu tidak disalahgunakan dengan arti berbeda dengan pemerintah pusat. Jadi baris berbaris ya, kita lihat nanti ini semoga membawa efek positif seperti tadi Pak Herman Deru kalau kita lihat ya. Semoga ini membawa kebersamaannya tidak hanya waktu barisnya saja, tapi waktu kerja di daerah nanti kompak dengan wakilnya, kompak dengan para pimpinan daerah, sekretaris daerah dan lain sebagainya, kompak dalam hal membangun daerahnya, dan juga kompak dengan daerah-daerah lain juga untuk saling membantu begitu. Kan ada juga daerah itu kadang tidak bisa berdiri sendiri kayak Jakarta nih. Dia kan mau tidak mau ada hubungannya dengan Jawa Barat, misalnya soal cuaca dan lain sebagainya ya, kayak soal banjir bagaimana mencegahnya, nggak mungkin hanya dicegah di Jakarta saja, tapi bagaimana di Jawa Barat misalnya dari Bogor begitu kan, bagaimana aliran itu kerjasama yang memang harus dilakukan. Semoga dengan retreat yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap para kepala daerah yang baru dilantik nanti tanggal 20, retreatnya 21 sampai 28, ada hasil yang signifikan terhadap pembangunan di daerah. Itu harapan kita bersama. Betul. Itu menarik karena bisa diawali sejak mereka tiba, Mas Indra, karena berbeda dengan retreat para menteri waktu itu. Ini satu glamping katanya bisa diisi 2 sampai 3 kepala daerah. Artinya dari situ saja sudah mulai bersinergi dan membangun chemistry ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait hal ini. Inilah editorial Media Indonesia pada pagi hari ini, menanti terobosan pemimpin daerah. Menanti terobosan pemimpin daerah. Pelantikan kepala daerah secara serentak yang akan dilakukan Kamis 20 Februari esok merupakan sejarah baru di Republik ini. Terdapat 481 dari total 505 kepala daerah terpilih hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang akan dilantik Presiden secara serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun sejarah tak boleh berhenti sebatas dalam hal keserentakan pelantikan. Para kepala daerah itu nantinya diharapkan dapat meneruskannya dengan menciptakan sejarah-sejarah baru, utamanya terkait dengan kinerja, perumusan program dan kebijakan, serta keberpihakan yang lebih maksimal terhadap kepentingan rakyat. Selama ini, cerita tentang banyaknya pemimpin daerah yang kurang mampu menjawab persoalan masyarakat daerah yang tidak cakap menghadirkan solusi atas beragam masalah rakyat di akar rumput bukanlah cerita fiksi. Pun kisah kepala daerah yang alih-alih serius mengabdi kepada rakyat dan mengurus daerah dengan sebaik-baiknya, tapi malah gemar menyalahgunakan wewenang dan jabatan juga bukan kisah bualan. Maka, sejarah yang harus diciptakan para pemimpin daerah yang besok akan dilantik itu, yang pertama ialah berubah dari paradigma lama.
Mereka bukanlah raja-raja kecil yang bisa semaunya memimpin tanpa memedulikan kebutuhan masyarakat. Mereka adalah bagian dari organ birokrasi pemerintahan yang semestinya tidak bisa bertindak seenaknya dengan mengatasnamakan otonomi daerah. Mesti diingat bahwa otonomi daerah punya tujuan mulia. Lewat otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan leluasa merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah seharusnya juga tetap segaris dan selaras dengan pemerintah pusat. Perubahan paradigma itulah kiranya yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto dari rencana pembekalan atau retreat kepada para kepala daerah selama seminggu, 21 sampai 28 Februari di Akademi Militer Magelang. Spiritnya sama dengan retreat Kabinet Merah Putih Oktober 2024 lalu, yaitu membangun kebersamaan, menyamakan persepsi, sekaligus menyatukan chemistry. Bedanya, retreat kali ini akan lebih banyak difokuskan untuk memastikan Pemda dapat inline dalam pelaksanaan visi, misi, dan kebijakan dengan pemerintah pusat. Tentu, dengan melihat persoalan di daerah yang masih seabrek dengan masih buruknya tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah, pembekalan menjadi hal penting. Masalah seperti pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang belum efektif dan efisien, reformasi birokrasi yang masih majal, memang harus segera dibenahi. Retreat sedikit banyak bisa menjadi langkah awal untuk upaya pembenahan itu. Akan tetapi, kita juga mesti ingatkan bahwa retreat semestinya tidak berjalan satu arah. Pemerintah pusat hendaknya jangan hanya berharap atau memaksa Pemda memahami mereka. Harus ada timbal balik. Pusat juga perlu memahami lokalitas yang dimiliki setiap daerah. Harmonisasi yang diharapkan akan terjadi antara pusat dan daerah tidak akan terwujud jika tidak muncul sikap saling memahami dan saling menghargai. Meski cukup pahit untuk diakui, pembekalan kepada jajaran Kabinet Merah Putih lalu mesti jadi pelajaran. Sebab faktanya setelah retreat itu pun masih ada sejumlah menteri yang bertindak melenceng dari garis kebijakan presiden. Artinya materi retreat, pembekalan, atau apapun namanya semestinya tidak yang biasa-biasa saja, tetapi harus out of the box, termasuk bagaimana merealisasikan clean government serta good governance. Retreat, sekali lagi, hendaknya dioptimalkan untuk memancing para kepala daerah membuat terobosan memakmurkan daerah. Seusai retreat, aksi mereka amat dinanti. Jangan biarkan harapan baru masyarakat di daerah yang disuguhkan kepada para pemimpin daerah itu kembali layu seperti yang sudah-sudah. Itulah editorial media Indonesia kita pada pagi hari ini. Mas Indra, kita pahami bahwa spiritnya kan harmonisasi. Betul. Tapi apa yang harus diperhatikan dalam proses harmonisasi tersebut? Jadi begini, kalau mungkin Pak Prabowo di model pemerintahannya ini kita sudah lihat saat menteri kemarin ya, itu ada retreat juga. Ya. Itu tepat, memang tidak boleh ada garis terputus sama sekali dari presiden kepada pembantunya. Menteri ini kan pembantu presiden. Walaupun kita lihat di pertengahan perjalanan ada juga yang kemudian contoh misalnya seperti komunikasi tentang atau komunikasi kebijakan tentang tabung gas 3 kilo waktu itu kan. Bagaimana menteri mengeluarkan peraturan, kemudian malah dikoreksi oleh istana bahkan melalui wakil ketua DPR waktu itu kan. Ini kan artinya loh bagaimana hasil retreat kemarin. Nah, tetapi juga kita lihat kalau yang dalam kali ini memang betul. Kita ingat betul pada bulan November 2024 tahun lalu, Wakil Presiden Gibran itu sudah menyampaikan di Forkopimda waktu itu ya, di depan para pejabat-pejabat daerah, tidak ada, sekali lagi ditegaskan, kata-katanya kurang lebih seperti itu, tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo Subianto. Artinya minta selaras. Di situ bisa dilihat memang visi hanya memang presiden, tapi bagaimana daerah
memiliki otonomi itu juga jangan kita lupakan. Waktu itu Wakil Presiden Gibran juga mengingatkan, bahkan sudah menyampaikan tuh tahun depan, artinya tahun ini bisa dilakukan rakornya bisa dilakukan di Akmil. Nah ini terjadi nih, mungkin bukan rakor tapi retreat ya, setelah pelantikan ya, itu dilakukan dan ini benar terjadi. Dan memang kalau kita lihat waktunya cukup panjang kan Iqbal, 21 sampai 28 Februari ada 481 kepala daerah. Saya sudah mendengar atau mendapatkan informasi bahwa Wakil Menteri Dalam Negeri kurang lebih menjanjikan dalam artian menjamin bahwa retreat kali ini diisi oleh forum dialog dan tidak berjalan satu arah. Ini kita senang mendengarnya karena apa? Karena pemerintah pusat mau mendengarkan daerah dan daerah bisa memahami apa yang dimaksud pusat. Gitu. Nah itu sebenarnya tujuannya yang harus diperhatikan supaya retreat ini bisa berjalan optimal, bukan sekedar seremonial belaka. Betul. Nanti kita bahas lebih lanjut pemirsa, dan kami juga undangan untuk berpartisipasi memberikan opini usai jeda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa menanti terobosan pemimpin daerah ini terkait dengan kegiatan retreat yang akan segera digelar. Kita akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon dengan Pak John Veto yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Kita sapa Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Indra Maulana, salam sehat selalu. Ya. Salam sejahtera Pak. Terobosan seperti apa yang Anda harapkan Pak dari para pemimpin daerah yang nanti akan segera mengikuti retreat? Ya, ini sangat terobosan baru, luar biasa. Tapi ini saya agak kurang semangat lah dengan apa ini terobosan. Karena gini, ya. Ini yang 481 kepala daerah yang dilantik besok itu digodok lagi, direkrut lagi di Magelang, di Akademi Militer. Ya. Jadi ada jeda sampai 7 tahun, ada 7 hari. Dia telah dilantik jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, tapi dia masih di Magelang. Berarti ada kekosongan di daerah-daerah. Seharusnya kalau ini sangat bagus programnya, seharusnya menjelang dilantik tanggal 20, digodok habis itu. Mau di Magelang, mau di Lemhanas, mau di apa. Jadi ini kan semangatnya sangat bagus. Ya, sangat bagus ini programnya presiden kita ini. Tetapi kasihan daerah-daerah, masyarakatnya. Udah berapa lama ini? Ya dipegang oleh PJ oleh ini, dipimpin. Ini dia dapat gubernur baru, wali kota baru, bupati baru. Jeda pula 7 hari setelah dilantik. Oke. Baik. Jadi ini sangat bagus programnya ini, sangat bagus. Ya. Jadi kita tengok aja nanti. Kemarin kan menteri kan di situ juga. Tapi akhirnya kan ada juga yang bermasalah menterinya. Jadi ini. Baik, Pak John, terima kasih ya sudah kami tangkap poinnya Pak. Jadi yang dikhawatirkan adalah terkait dengan kekosongan di daerah-daerah pada saat mereka mengikuti retreat. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Mas Indra, good point ya. Poin yang baik gitu. Artinya jangan sampai ada kealpaan atau kealpaan kehadiran dari di daerah masing-masing. Nah, menanggapi sedikit tadi
Pak John, bagaimana Anda melihat Ya betul kekhawatiran sekali, tersebut? memang ini perlu menjadi concern ya, namanya terobosan program baru, semangat yang baik sebenarnya ya, tapi memang selalu tidak ada yang sempurna dalam sebuah sistem. Ya. Memang ini bisa menjadi evaluasi, apakah mungkin secara teknisnya nanti di daerah 7 hari itu saya yakin pasti sudah ada ya, karena kan sistem sudah terbentuk, tapi memang tidak bisa disandarkan pada itu. Kita lihat juga ini pemimpin-pemimpin baru, belum tentu semuanya petahana kan, Iya, yang artinya bisa secara otomatis, oh jalan dulu di daerah seperti apa begitu. Nah, memang betul ini bisa menjadi sebuah catatan evaluasi kalau kemudian waktunya cukup panjang begini, retreatnya bagaimana kekosongan di daerah. Tapi juga yang menjadi concern yang perlu disampaikan soal retreat ini ya, Iqbal, karena kan kita sudah ada desentralisasi. Ya. Ada beberapa pihak yang sudah juga kemudian mengkhawatirkan ini resentralisasi, kembali ke sentralisasi yang tentu tidak sesuai dengan amanah reformasi. Waktu itu kan kita ada undang-undang otonomi daerah agar daerah, karena daerah ini kan banyak sekali ragamnya. Belum tentu satu daerah dengan daerah lain kebutuhannya itu sama. Walaupun kita tahu. Nah, sekarang kita coba turunkan retreat ini yang tadi disampaikan tidak satu arah ya. Kita senang sekali mendengar pernyataan Wamendagri Pak Bima Arya yang menyampaikan ini akan terjadi dua arah. Karena pemerintah pusat mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh daerah, dan daerah juga memahami apa yang menjadi visi besar dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat kan beberapa isu sudah dimunculkan itu ya. Seperti misalnya soal belanja daerah yang diatur undang-undang atau yang kita sering sebut itu mandatory spending. Iya. Ya itu kan titipan daerah untuk dibahas di sana nanti di retreat. Karena apa? Ternyata masih banyak kepala daerah yang mengaku bingung, ini mandatory spending ini seperti apa? Nah, kita harapkan Kementerian Keuangan bisa menjelaskan dengan detail seperti apa mandatory spending. Karena gini, pengeluaran daerah satu dengan daerah lain itu bisa berbeda-beda itu, Iqbal. Ini baru salah satu ya, Baru salah satu. Mas Indra, nanti kita bahas lebih lanjut. Tadi juga yang harus dipastikan itu bagaimana, ini kan saling understanding ya, how to Iya, understand each other. Bagaimana pusat itu memahami daerah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut saja. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Menanti terobosan pemimpin daerah. Jadi harus seperti apa Mas pusat ini memahami daerah agar retreat ini optimal? Ya tadi kan ada beberapa sebenarnya yang ini disampaikan Wamendagri sendiri ya. Ada beberapa titipan persoalan, misalnya tadi soal belanja daerah yang diatur undang-undang atau mandatory spending. Semoga Kementerian Keuangan bisa menjelaskan. Sebenarnya aturan teknisnya sudah ada. Tetapi kalau menurut Wamendagri masih bingung. Nah ini yang bisa selaras nih. Jangan sampai salah nih. Kemudian ada juga soal alokasi APBD untuk MBG, makan bergizi gratis. Nah ini penting sekali nih. Bagaimana nanti APBD, berapa persen alokasinya untuk MBG itu? Karena kan kita lihat juga pasti kepala daerah ini sudah punya perencanaan alokasi anggarannya untuk apa saja. Karena kebutuhan daerah tadi macam-macam. Berbeda-beda semua. Tentu makan bergizi gratis itu program nasional yang juga berdampak ke daerah. Nah daerah juga harus turut serta. Cuman bagaimana teknisnya, itu yang harus dijelaskan. Maksudnya teknis ini mungkin saja soal persentasenya. Kan tidak mungkin kemudian dominan 100% untuk itu begitu kan. Atau 50, 70, 80% untuk itu. Nah, ini yang akan semoga ketemu dengan penjelasan-penjelasan teknisnya di retreat itu. Jadi ini forum dialog sebenarnya. Yang kita dapat informasi, forum dialog dua arah dijaminnya seperti itu. Dan semoga tidak justru menjadi kekhawatiran banyak orang, jadinya ini malah doktrin satu arah, begitu. Karena apa? Lagi-lagi kita ingatkan, memang betul kepala daerah jangan berlindung di balik istilah desentralisasi, tetapi memang kita kejar betul desentralisasi itu untuk kepentingan kemajuan daerah-daerah. Tapi jangan lupa juga pemerintah bahwa desentralisasi itu ada, undang-undang otonomi daerah itu ada. Dan jangan kembalikan ini ke sentralisasi atau dugaan-dugaan banyak orang yang menduga, wah sebentar lagi resentralisasi nih. Kurang lebih seperti itu, Iqbal. Oke, jadi pembekalannya juga harus berupa timbal balik ya. Jangan hanya satu arah saja, tapi juga mendengarkan dari masing-masing daerah. Jadi saling memahami lah di situ intinya. Ya kita berharap bahwa dengan adanya retreat ini yang disebut tadi terobosan, memang menjadi forum yang bisa menjalin kebersamaan, saling memahami,
Dan kita berharap setelah retreat ya tidak terjadi seperti retreat yang pertama ya. Ada perbedaan misalnya pembantu presiden yang tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh presiden. Semoga tidak terjadi itu di retreat kedua dengan kepala-kepala daerah ini. Katanya membangun kekompakan tapi kok ujung-ujungnya ada yang nggak kompak. malah berbeda, ya. Tidak kita inginkan ya Mas Ya, Indra ya. betul sekali. Baiklah, itulah yang menjadi harapan tentunya agar retreat ini bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin. Betul. Karena ujung-ujungnya juga untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Dan di daerah masing-masing kita lihat nanti Mas Indra, kepala daerah sudah bersiap-siap, diawali dengan baris berbaris, satu barisan, tapi juga tetap harus memperhatikan kebutuhan di daerah masing-masing. Mas Indra, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Pemirsa, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto ini nampak serius ingin mengubah paradigma dalam tata kelola pemerintah daerah dengan menggelar pembekalan atau retreat untuk seluruh kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nah, melalui kegiatan retreat ini, para kepala daerah diharapkan mampu membuat terobosan program kerja yang bagus, bisa bersinergi baik dengan seluruh jajarannya, dengan kepala daerah lain maupun dengan pemerintah pusat, sehingga yang terpenting bisa memakmurkan warganya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.